Jadi gencatan senjata. Dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka termasuk salah satu keutamaan bulan Zulqa'dah ini para jamaah, segala bentuk amaliyah kebaikan itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Bukan hanya kebaikan saja, tetapi juga perbuatan-perbuatan buruk itu dilipat gandakan. Ini di bulan yang diharapkan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu seperti itu. Sama ketika kita berada di tanah haram, melakukan kebaikan sampai 100.000. Dan juga ketika kita melakukan keburukan itu sama, dilipat gandakan. Maka ini merupakan bulan yang sangat mulia, yang diagungkan, yang dimuliakan. Maka Allah berpesan secara tidak langsung, dari bulan Ramadan kita ditarbiyah dengan luar biasa pendidikan-pendidikan yang kita ini jaga. Hawa nafsu kita, bukan hanya hawa nafsu kita, tapi ruh kita isi dengan sebagai macam amaliyah-amaliyah kebaikan. Kita sholat sunnah, kemudian juga dengan bertadarus Al-Quran, kita isi dengan duha dan lain sebagainya. Ruhiyah ini kita semakin bersih, sehingga memasuki awal Syawal kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah. Faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kaya mawaladahu. Memasuki awal Syawal kita udah bersih, insya Allah. Nah, ini dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan bayi yang baru dilahirkan di bulan Syawal. Kemudian kita lanjutkan lagi, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian orang yang melaksanakan puasa sunnah Syawal 6 hari dilanjutin lagi, itu kasiyamid dahr, seperti orang berpuasa setahun. Bahkan di bulan Syawal kita dengan luar biasa menjalin hubungan hablum minan nas, banyak bersilaturahim kepada keluarga, karib kerabat, kepada juga tetangga kita, saling bermaaf-maafan dengan mengadakan acara halal bihalal. Ini merupakan salah satu bentuk menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Imbang dengan hablum minallah kita jaga sedemikian rupa, kemudian juga dengan hablum minan nas, dua-duanya kita jaga. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Ketika kita selesai dalam satu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, fansab, dengan pekerjaan yang lain lagi kita semakin semangat. Pengajian yang sudah kita tawakufkan kembali lagi kita laksanakan, maka hendaknya ini kita balina barokah fansab, kita beraktivitas kembali dalam rangka kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an ada seorang yang memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan merupakan seorang nabi. Dia manusia biasa, bahkan merupakan hamba sahaya. Itu yang kita kenal dengan Luqman Al-Hakim. Diabadikan di dalam Al-Qur'an sehingga namanya menjadi nama surah Luqman. Ini di dalam sebuah cerita kisah dalam kitab Dalailus Sa'ili ditengahkan bahwa seorang Luqman Hakim, karena beliau merupakan seorang hamba, dia memiliki tuan, yang namanya hamba sahaya, budak pasti punya tuannya. Dan kerjaan Luqman Hakim ini adalah seorang yang menggembala kambing. Menggembala kambing, suatu saat dipanggil sama tuannya, Luqman, mari, tolong potong seekor kambing. Potong seekor kambing, kemudian nanti tolong daging-daging yang bagus dari anggota organ kambing yang enak-enak pisahin. Ini kata tuannya. Yang enak bawa pulang buat saya.
Yang kagak enak kasih buat masyarakat. Hati. Kemudian berlalu waktu. Bulan keduanya dipanggil lagi. Ya Lukman, kemari, potong satu kambing lagi. Sekarang kamu potong daging yang bagus buat masyarakat. Yang enak-enak kasih buat masyarakat. Yang tidak bagus bawa pulang buat saya. Dipotong lagi. Bagus, yang kagak bagus apa? Di situ ada lidah dan hati. Yang gak bagus, daging-daging dikasih kepada para masyarakat, para doa. Saya yang namanya yang tadi bagus dan yang tidak bagus ini tidak lain adalah hati dan lidah. Hati itu dan lidah itu bisa menjadi baik, juga bisa menjadi tidak baik. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang menjadi penentu dan lidah merupakan sarana untuk mengekspresikan di dalam hati. Dalam daging itu ada, dalam jasa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Fa idza soluhat soluhal jasadu kullu. Kalau dagingnya itu baik, soluhal jasadu kullu, maka seluruh jasad itu menjadi baik. Wa idza fasadat, manakala segumpal daging itu buruk, fasada jasadu kullu, maka seluruh bagian tubuhnya juga akan buruk. Ala wahiyya al-qalbu, itulah yang dinamakan hati. Ada 6 perkara yang bisa membatalkan bahkan merusak dari amal-amal kebaikan kita. Ini ada 6 perkara yang bisa mengakibatkan amal kita ini tidak punya nilai apa-apa. Kata Nabi dalam riwayat Imam Dailami, yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubin nas. Ini terkait dengan masalah lisan. Orang amalnya itu kebaikan-kebaikannya bisa rusak, bisa habis lantaran al-istighalu bi'uyubin nas, karena seseorang itu demen, suka mencari-cari aib kesalahan orang lain, termasuk di dalamnya ghibah. Ini yang sangat sepele tapi luar biasa dampak terhadap amal kita. Kedua adalah yang bisa merusak amal ibadah kita yang telah kita lakukan adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati, yang tidak mau menerima kebenaran, mendapatkan nasihat itu langsung keras, bagaikan batu kali yang begitu kerasnya tidak bisa dihancurkan. Bahkan itu bisa menimbulkan rasa lalai. Meskipun dosa yang kita lakukan kecil, tapi apa? Masalahnya karena meremehkan. Ini bisa menimbulkan ghaflah. Wal ghaflatu turisul qaswah. Lalai daripada kita melaksanakan ibadah itu membuat hati kita menjadi keras. Wal qaswah turisu al-bu'da minallah. Hati yang keras semakin mewariskan, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallah yurisun nar. Dan jauh dari Allah bisa mewariskan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa merusak daripada amal-amal ibadah kita, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Dailami, hubbud dunya, mencintai dunia. Ini mencintai dunia bukan berarti kita tak boleh. Untuk kebutuhan hidup di dunia perlu kita butuh dunia. Untuk anak-anak kita kebutuhan dunia perlu. Tapi yang tidak boleh adalah kita terlalu mementingkan urusan dunia, bahkan sampai menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah lantaran mengejar dunia. Ini yang tidak boleh. Pagi
kerja sampai malam, sampai kita lupa, tidak melaksanakan perintah Allah, lupa, nggak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk adanya keseimbangan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari yang dikedepankan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang dikedepankan itu spesinya adalah negeri akhirat duluan, karena ini merupakan negeri yang kekal. Walatan sanasibaka, tapi jangan abaikan, kamu lupakan urusan duniamu. Artinya apa? Ada keseimbangan dunia dengan akhirat. Tetapi tetap yang kita perbanyak untuk senantiasa memperbanyak baca sholawat kepada Rasul. Minimal banget itu sehari paling kagak 100. Alhamdulillahirabbil alamin.